Seperti rencana awal, kedua pasangan kekasih itu berangkat jalan-jalan ke mall untuk sekedar menenangkan keadaan, karena hanya tinggal 3 hari lagi Smith dan Amelia akan menikah. Sebelum Roy tenggelam dalam tugas yang super sibuk, jadi dia ingin quality time dulu bersama gadisnya. Mobil melaju dari apartemen sekitar jam 5 sore, karena film baru akan diputar jam 7 malam. Bye. Iya opa, kenapa? Tanya Amelia, mereka masih dalam perjalanan menuju mall terbesar di pusat kota. Enggak deh, nanti aja, jawab Smith ambigu, dia menyandarkan kepalanya di pundak Amelia. Sedangkan kedua orang di bangku depan hanya sebagai pelengkap saja, tak ada yang berani bicara jika tak ada yang memulai pembicaraan dari bangku belakang. Ren, gimana? Pak Roy udah beliin concealer belum? Tanya Amelia pada Rena. Udah lo beb, makasih ya. Kalau gak diingetin dia mana mau inisiatif sendiri buat beliin. Jawab Rena dengan sedikit sindiran, sedang yang disindir hanya melirik sekejap lalu kembali fokus ke jalanan. Bagus dong, iya nih, emang cowok suka gak peka. Padahal malu lo kalau kelihatan orang, seenaknya aja buat-buat tanda. Membuat Smith yang tadinya bersandar manja di pundaknya bangkit dan menatap gadisnya dengan kesal. Hei, aku udah beliin setelah kita melakukannya malam itu, kalau kamu lupa. Ucap Smith agak ngegas. Benarkah? Perasaan aku yang beli deh waktu di mall, malah ketemu idol Korea terus aku diseret pulang ke apartemen dan mendapat hukuman. Ucap Amelia mengingatkan. Memang saat itu dia menggunakan black card milik Smith 1 kali untuk membeli concealer dan sponsnya, tapi untuk makanan Smith yang bayar karena keburu terciduk. Oh iya juga ya. Udah mah ngegas taunya malah pikun. Gumam Amelia tapi masih bisa terdengar oleh telinga tajam Smith. Apa? Aku belum pikun ya? Ya terus kalau pelupa apa namanya kalau bukan pikun opa? Awas kau ya. Smith menarik gordeng yang ada di antara bangku depan dan bangku belakang, hingga sang asisten takkan bisa melihat apapun yang dilakukan di bangku belakang. Sedangkan di bangku depan, Rena melirik Roy meminta penjelasan. Biasa yang, jangan heran. Ini cobaan yang setiap hari aku rasakan, jawab Roy menjelaskan penderitaannya selama menjadi jomblo, tapi sekarang ada Rena, dia juga bisa melakukan dan mendengar suara indah itu dari mulut kekasihnya sendiri. Rena baru mengerti, saking bucinnya tuan muda itu hingga sering membuat sang asisten menderita karena perbuatan mereka, tuan muda itu begitu tak tahu malu berbuat tak senonoh di dalam mobil yang ada Roy di dalamnya juga. Hingga kegaduhan itu terhenti, bertepatan dengan mobil yang berhenti di basemen mall. Tuan, sudah sampai. Aku juga tahu, jawabnya datar, dia membenahi pakaiannya yang berantakan. Begitu juga dengan Amelia, dia memperbaiki penampilannya yang acak-acakan karena ulah Smith. Mereka berempat pun keluar dan segera memasuki kawasan mall itu, lebih tepatnya bioskop. Para wanita di depan dengan tangan yang saling bertaut, maklumlah mereka sahabat yang sangat dekat. Sedangkan para pria mengekor di belakang dengan gaya bak idol Korea, memakai kacamata dan masker hitam. Roy, beli cemilan dan juga minuman untuk kegabutan kita nanti di dalam. Aku yang traktir, mau tak mau Roy menuruti perintah tuan mudanya, dia mengantri di depan stand yang menjual berbagai rasa popcorn dan cola. Rasa caramel 3, original 1, kolanya 4. Ucap Roy. Maaf kak, bisa dibuka masker sama kacamatanya sebentar, ada aplikasi face scan apalagi yang menggunakan kartu debit. Terpaksalah dia membuka masker dan kacamatanya. Tentu saja antrian para gadis itu berteriak histeris saat melihat wajah tampan yang sedari tadi tersembunyi di balik masker hitamnya. Kiak, ganteng banget anjim, teriak para gadis itu dengan heboh, membuat Rena naik pitam dan mendekati kekasihnya. Harap jaga mata ya, ini sudah ada yang punya, hening, semuanya diam saat melihat tangan gadis itu melingkar sempurna di lengan pria tampan itu. Sudah yang... Ayo, Tuan Smith sudah terlalu lama menunggu. Ucap Rena, menarik lengan prianya menjauhi kerumunan gadis-gadis genit. Tanpa Roy sadari,
Rena melirik ke belakang dan memberi isyarat akan mencolok mata mereka dengan kedua jarinya. Singkatnya, mereka pun menonton film Korea yang bertema zombie. Kedua gadis itu nyengir-nyengir ngeri melihat penampilan zombie ala Korea itu, sedangkan para pria hanya menampilkan wajah datarnya. Kedua gadis itu juga hanyut dalam suasana haru saat melihat seorang bayi yang lahir dari gadis yang masih sekolah. Dia mengikat dirinya sendiri di pintu karena dia sudah terkena gigitan zombie yang berarti dirinya juga akan menjadi zombie. Keduanya kompak menitikan air mata saat bayi itu menangis dan ibunya nampak meronta saat virus itu mulai menyerang tubuhnya. Tapi naliri seorang ibu tetap mau melindungi anaknya meski dia sendiri adalah ancaman terbesarnya. Tuh kan, apa aku bilang Roy? Kaum pedang pasti gabut nonton ginian. Harusnya ada film dewasa gitu yang diputar di bioskop, pasti seru. Haha, iya tuan andai saja ada. Jawab Roy. Kau setuju karena kau punya pacar, kalau kau jomblo pasti sudah merutuk sendiri di dalam hatimu. Ya kan? Begitulah tuan. Setelah ini kau mau mengajak Rena kemana? Tanya Smith, tanpa berniat sedikit pun menonton film yang sedang diputar itu. Paling ke toko elektronik tuan, ponsel Rena rusak jadi saya mau membelikannya. Baiklah, aku mau belanja bulanan dulu di supermarket. Baik tuan, oh ya apa Nona Amel menggunakan semacam alat kontrasepsi? Maaf jika saya lancang bertanya hal yang pribadi. Ya, Amel pakai pil Roy. Kenapa? Apa Rena juga mau pakai kontrasepsi? Iya tuan, status saya dan Rena masih kekasih itu pun orang tuanya belum tahu hubungan ini. Daripada mengalami hal yang memalukan seperti hamil di luar nikah, dia menginginkan pakai kontrasepsi tuan. Hargai keputusannya Roy, mungkin saja dia belum siap mengandung anakmu. Sebaiknya juga segera resmikan hubungan kalian. Saya juga berpikir begitu tuan, setelah acara tuan selesai saya akan mencoba bicara pada orang tua Rena. Jawab Roy dengan tegas. Bagus, tegaslah jadi laki. Bagaimana masalahmu dengan Rizka? Sudah selesai. Tanya Smith. Dia tak pernah muncul lagi tuan. Selalu waspada Roy, kita tak tahu kapan wanita-wanita licik seperti mereka akan muncul dan membahayakan posisi kita. Baik tuan saya mengerti. Tuan setelah selesai menonton, kedua pasangan itu berpencar. Yang satu ke supermarket untuk belanja bulanan, yang satunya lagi pergi membeli ponsel baru. Opa, beli apa aja? Tanya Amelia saat keduanya baru memasuki kawasan supermarket. Lihat aja nanti Bay, apapun yang kamu mau beli aja. Jawab Smith santai. Amelia menganggukkan kepalanya. Dia berjalan melihat-lihat aneka sayuran terlebih dahulu dengan Smith yang mengikuti di belakang dengan mendorong troli. Beli kaisim atau pakcoy? Gumam Amelia menimang-nimang kedua jenis sayur di tangannya. Kalau bisa keduanya, kenapa harus milih satu? Dua-duanya aja, Bay. Usul Smith. Amelia menurut dan memasukkan kedua sayur itu ke dalam troli. Beli banyak sayuran, biar kamu sehat. Ingat kita menikah 3 hari lagi. Ne opa. Mentang-mentang abis nonton drama Korea, ngomongnya jadi bahasa Korea. Amelia hanya cengengesan menanggapi ocehan prianya. Beli timun ya? Buat apa? Kamu kan punya pisang raja, kenapa harus pakai timun? Apanya? Ya buat lalapan dong, lagian di apartemen mana ada pisang raja. Jawab Amelia, dia belum mengerti sama sekali dengan yang Smith bilang pisang raja. Ini apa dong kalau bukan pisang raja? Tunjuk Roy ke arah celananya yang terlihat menggembung. Apa dia bangun? Tidur dong, nanti bangunnya kalau kamu udah selesai datang bulan. Jawab Smith santai, hingga membuat gadisnya mendengus, lebih baik kembali memilih sayuran. Mau selada juga? Beli jamur Bay. Ucap Smith. Jamur apa? Terserah, beli beberapa jenis buat hotpot nanti di rumah.
Amelia pun mengangguk dan memilih jamur yang bagus. Selesai dengan sayuran, kini mereka pindah ke area buah-buahan. Beli jeruk, sama anggur ya opa. Apel, melon, semangka, jangan lupa kamu harus makan banyak buah bay. His, iya opa, jawab Amelia malas. Ih, ini buah apa? Amelia mengambil satu cup buah yang menurutnya unik, karena belum pernah melihatnya. Peach bay, mau? Beli aja. Enak gak? Enak bay, manis kayak kamu. Akhirnya Amelia membeli buah itu satu cup. Pengen itu, rengek Amelia saat melihat buah stroberi jumbo. Beli baby, jangan merengek gitu tinggal ambil. Ucap Smith ringan. Jangan lupa Mel, pacarmu itu orang kaya. Tinggal ambil aja yang kamu mau, mumpung yang punya kartu baik. Amelia segera memasukkan 4 kotak stroberi ke troli. Dia sangat menyukai buah berwarna merah dan beraroma manis itu. Selesai, tinggal beli daging sama ikan. Amelia memilih daging sapi yang bagus dan beberapa jenis ikan, termasuk salmon. Mau ini ya, boleh? Tanya Amelia saat melihat bakso seafood. Ambil. Ih, baik banget. Cepat, belum snack sama coklat. Suka coklat kan? Amelia menganggukkan kepalanya. Jangan lupa beli sabun mandi, terus beli kebutuhan lain. Beli bear juga ya? Yang lama udah gak muat, sesak. Makanya ayo, tinggal ambil aja bay gak perlu merengek dulu. Tinggal ambil aja bay gak perlu merengek dulu. Mereka pun kembali berkeliling membeli kebutuhan untuk di apartemen, hingga troli mereka penuh dengan berbagai macam kebutuhan bulanan. Sedangkan sepasang kekasih lain, sekarang tengah berdebat karena perbedaan pendapat. Rena menginginkan ponsel yang murah tapi bagus, sedangkan Roy dia ingin membeli ponsel keluaran terbaru dengan harga yang belasan juta. Hemat uangnya, cuma ponsel ini. Sederhana aja, yang penting bisa pakai nelpon sama ngirim pesan. Bukannya itu kegunaan penting dari ponsel. Kalau mahal sudah jelas bagus sayang, kualitasnya juga gak perlu diragukan lagi. Kalau yang murah belum tentu bagus, nurut ya beli yang ini. Ucap Roy tetap kekeh dengan keputusannya membelikan ponsel dengan logo Apple yang bekas digigit. Aku mau yang ini. Rena juga tetap kekeh dengan keputusannya membeli ponsel bermerek Sungsang. Ya udah beli dua-duanya aja, buat stok kalau nanti kamu banting lagi. Satu aja, hemat uangnya. Harga ponsel yang itu setara 17 buah ponsel yang ini. Ya udah, beli yang ini tapi 17 biji, gimana? Tawar Roy, membuat Rena semakin naik pitam. Sebenarnya yang mau beli ponsel itu kamu, tapi buat aku kan? Aku sukanya yang ini, kamu mau apa sekarang? Iya, tapi itu gak terlalu bagus jadi belinya yang ini biar couple sama punyaku sayang. Terserahlah, akhirnya, Rena mengalah dan menurut saat pria itu kekeh membelikan ponsel mahal untuknya. Yang ini bungkus ya? Baik tuan, jawab si pelayan toko ponsel, jujur dia jengah sedari tadi mendengar perdebatan sepasang kekasih yang sama-sama keras kepala. Padahal kalau dia jadi Rena, pasti akan langsung setuju saat pria itu ingin membelikannya ponsel mahal. Setelah membayarnya, Roy dan Rena pergi dari toko itu dengan mood Rena yang amburadul. Jika perempuan lain akan senang jika dibelikan barang mahal, nah Rena kebalikannya. Dia lebih suka jika uangnya ditabung untuk biaya masa depan, tak ada yang tahu kapan roda kehidupan akan berubah. Beli baju bay, tawar Smith saat keduanya melewati store pakaian branded. Di rumah masih banyak yang baru opa, yang dibelikan asisten Roy juga belum kepake semua. Jawab Amelia. Oh ayolah, beli satu setel saja. Ucap Smith lalu menarik tangan gadisnya ke store itu. Kalau sudah begini, Amelia menurut saja. Smith begitu antusias membelikan beberapa dress yang menurutnya akan bagus jika Amelia yang memakainya. Opa, sudahlah. Setidaknya beli satu item saja bay. Oke, aku mau hot pants. Tunjuk Amelia pada hot pants yang tergantung rapi di rak.
Ambil aja, tapi jangan dipakai keluar rumah. Setelah selesai membeli celana yang diinginkannya, lebih tepatnya Smith memaksa gadisnya harus membeli, padahal di rumah pakaian milik gadisnya sudah banyak, memenuhi lemari. Mereka keluar dengan tangan yang saling bertautan mesra, seperti layaknya sepasang kekasih. Selesai sudah kegiatan malam ini, kedua pasangan itu pun bertemu di tempat parkir mobil dan memutuskan pulang. Kenapa Ren? Wajahnya ditekuk gitu? Aku maunya beli ponsel yang murah tapi bagus, tapi Roy maunya beli ponsel mahal. Kamu tahu harganya, Mel? 17 juta? Gila aja satu buah ponsel itu bisa buat beli 17 biji ponsel yang aku mau. Jelas Rena menggebu. Kenapa nolak sih? Padahal selama uangnya ada ya udah, meski emang sih kesel banget kalau laki udah memaksakan kehendaknya. Aku juga tadi dipaksa beli baju, padahal baju di rumah udah numpuk dan belum kepake semua. Tandanya kalian berdua harus ingat kalau pacar kalian itu sultan, jadi gak masalah. Celetuk Smith ikutan nimbrung. Boros, ucap kedua gadis itu serempak. Hidup harus dinikmati, ya kan Roy? Benar Tuan, jawab Roy membenarkan perkataan tuan mudanya, dan itu membuat kedua gadisnya mencebik sebal. Bersambung. Lanjut jam 9.